Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di Sasmita Jaya TV bersama saya Eka Margianti yang akan menemani Anda dalam Info Kampus edisi Minggu 28 Mei 2023. Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini. Universitas Sutomo, Serang, Banten melakukan penanaman pohon mangrove. Universitas Pamulang terpilih mengikuti kegiatan penarikan mahasiswa magang juara coding. Fakultas Hukum Universitas Pamulang mengadakan seminar nasional dan call for paper. Dr. Oksidelva Yanto SHMH dilantik menjadi guru besar pertama Ilmu Hukum Universitas Pamulang. Selain berita tadi, kami juga akan sampaikan berita menarik yang kami rangkum selama 30 menit ke depan. Inilah Info Kampus selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama. Pemirsa, mahasiswa Universitas Sutomo yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Biologi dan Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan mengadakan kegiatan penanaman pohon mangrove. Kegiatan penanaman pohon mangrove ini sebagai bentuk nyata dalam menjaga dan melestarikan ekosistem di hutan mangrove Tanjung Lesung. Kegiatan penanaman mangrove Universitas Sutomo dilaksanakan pada tanggal 6 dan 7 Mei 2023 di hutan mangrove kawasan Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten. Penanaman pohon mangrove Universitas Sutomo di kawasan Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten ini dibantu masyarakat sekitar. Kegiatan ini adalah bentuk kesadaran mahasiswa terhadap kelestarian alam dan lingkungan, lebih tepatnya keanekaragaman mangrove dan ekosistem hutan mangrove. Alasan menanam hutan mangrove ini dikarenakan mangrove berperan penting bagi masyarakat yang berada di bibir pantai atau kawasan muara untuk mencegah terjadinya abrasi dan pengikihan daratan yang berada di kawasan Tanjung Lesung. Selain itu, mangrove juga mampu menyerap kotoran sampah dari kapal maupun dari manusia, sekaligus untuk tempat tinggal hewan di darat maupun perairan. Bahkan mangrove juga bisa untuk lahan mata pencarian masyarakat karena ekosistem yang hidup di mangrove sangat banyak. Selain itu, buah mangrove dan lainnya bisa dimanfaatkan untuk membuat sirup, dodol, dan masih banyak lagi peran serta manfaat mangrove. Di samping itu, para mahasiswa Universitas Sutomo ini ingin eksis terhadap lingkungan bukan hanya di kawasan Tanjung Lesung saja dan hutan mangrove saja, tentunya di berbagai daerah serta ekosistem lain. Kegiatan ini merupakan bagian dari mengabadikan rekam jejak mahasiswa Universitas Sutomo agar lebih eksis dan dapat diapresiasi banyak orang dengan cara mengekspos ke berbagai media. Dengan adanya kegiatan seperti ini, kita secara tidak langsung membayar kerusakan yang telah kita perbuat meskipun tidak setimpal. Akan tapi setidaknya kita telah berusaha membayar dan menunda kerusakan atau kehancuran yang lebih di bumi ini. Sesuai dengan tema yang kami buat, yaitu satu pohon, satu kebaikan untuk dunia. Mahasiswa Sutomo berharap semoga masyarakat sadar akan kelestarian alam dan lingkungan ini serta menambah banyaknya pelestari-pelestari lain dan lebih konsisten dari kami. Tio Sadewo melaporkan dari Universitas Sutomo untuk Sasmita Jaya TV. Universitas Pamulang terpilih mengikuti kegiatan penarikan mahasiswa magang juara coding yang diadakan pada tanggal 17 Mei 2023 di Tokopedia Tower, Jalan Profesor Dr. Satrio nomor 3, Jakarta Selatan. Kegiatan penarikan peserta magang juara coding dari Universitas Pamulang diadakan secara langsung diwakili oleh Sekretaris Program Studi Teknik Informatika Universitas Pamulang, Lisda Fitria Masito, MPD SPD.
Dosen kemahasiswaan Ari Syaripudin MKom Eskom dan Oktaviana Anugrah Ade Purnama MKom Eskom. Rangkaian kegiatan dimulai dari pembukaan oleh tim juara coding dan Universitas Pamulang, kemudian dilanjutkan dengan presentasi tugas akhir oleh peserta magang yang bertujuan untuk menjabarkan kegiatan magang selama 6 bulan dari bulan November 2022 hingga April 2023. Kegiatan presentasi dilakukan sesuai pengerjaan proyek yang dikerjakan saat magang berlangsung, dengan beberapa juri dari tim juara coding yang memberikan saran maupun pertanyaan kepada para peserta magang. Kegiatan selanjutnya sesi simbolis penarikan peserta magang dan penyerahan bingkisan dari Universitas Pamulang kepada juara coding yang juga dilakukan oleh Ibu Sulis, Direktur PT Dika, sekaligus perwakilan dari juara coding. Proyek yang dipresentasikan dalam tugas akhir oleh peserta magang Ayu Anggraini Cahya Septia, Estu Rena Talia, Teddy Aditya, dan Dimas Marwahyu Sri, yaitu aplikasi call center yang memiliki keunggulan fitur diantaranya wallboard, homepage, user management, task, dan report. Keunggulan ini sangat membantu agen dalam pembuatan laporan, list agen, produk maupun riwayat telepon yang dilakukan oleh agen. Aplikasi ini bertujuan untuk membantu pengguna, yakni agen atau admin dan customer saling terhubung dan sebagai jembatan penawaran produk oleh agen kepada customer. Proyek yang dikerjakan menggunakan beberapa aplikasi pendukung, diantaranya SAM sebagai data server lokal, IntelliJ IDEA, dan beberapa framework yang disediakan oleh perusahaan. Yosadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Fakultas Hukum Universitas Pamulang mengadakan kegiatan seminar nasional dan call for paper. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Fakultas Hukum Universitas Pamulang mengadakan kegiatan seminar nasional dan call for paper dengan tema kedudukan justice kolaborator sebagai saksi dan tersangka dalam pidana hukum. Kegiatan seminar nasional berlangsung di ruang auditorium Kampus 1 Universitas Pamulang, Jalan Surya Kencana nomor 1, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, 17 Mei 2023. Seminar nasional dan call for paper dengan tema kedudukan justice kolaborator sebagai saksi dan tersangka dalam pidana hukum dibagi menjadi 2 kegiatan dalam mode hybrid. Pertama, seminar secara luring atau tatap muka dengan pembicara utama Profesor Dr. T. Gayus Lumbun SH.MH dari Universitas Krishna Dwi Payana, Dr. Denny Setia Bagus Yuherawan SH.MH dari Universitas Trunojoyo, dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pamulang Dr. Oksidelva Yanto SH.MH dilakukan dari pukul 8 pagi hingga 12 siang. Kedua, seminar secara luring dengan para pemateri yang mengirimkan materi dalam call for paper dari pukul 1 siang hingga pukul 5 sore. Seminar nasional Fakultas Hukum ini dihadiri oleh Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Dr. Pranoto SEMM, Sekretaris Yayasan Sasmita Jaya, Dr. Safitri Rahayu Mars, Wakil Rektor 2 Dr. Subarto MPD, Wakil Rektor 3 Dr. M. Wildan SSMA, para dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang, serta kurang lebih sekitar 1.700 mahasiswa Fakultas Hukum. Setelah para narasumber menyampaikan materi masing-masing dalam sesi luring, dalam seminar juga dilakukan sesi tanya jawab yang berlangsung sangat interaktif. Di akhir sesi seminar secara luring dilakukan pemberian penghargaan kepada para narasumber yang hadir dalam kegiatan seminar nasional. Tim Info Kampus berhasil meminta testimoni dari 2 narasumber. Berikut testimoninya. Nah, terkait dengan seminar hari ini, tema yang saya sampaikan adalah apakah tepat sebenarnya Richard Eliezer itu menyandang status justice kolaborator dan apakah tepat terhadap Richard Eliezer itu diberikan pidana yang lebih ringan dari tuntutan jaksa. Dari 2 masalah itu saya sampaikan bahwa dalam kajian yang saya sampaikan Richard Eliezer memang berhak berstatus sebagai justice kolaborator dan memang pantas dan patut untuk mendapatkan pidana yang lebih ringan, yang tentunya alasan-alasan lebih panjang dan lebar, namun karena satu dan lain hal ini terbatas waktu, tapi apapun itu makalah sudah saya sampaikan pada seluruh peserta sehingga kita bisa mengkaji dan anytime kita bisa berdiskusi dengan siapapun tentang tema tersebut. Fakultas Hukum dalam hal ini program studi ilmu hukum telah melaksanakan seminar nasional dengan judul peran justice kolaborator dalam mengungkap peristiwa pidana dalam kaitannya dengan pidana umum. Artinya bahwa ke depan tentu saja peran justice kolaborator ini sangat dibutuhkan dalam mengungkap berbagai macam peristiwa pidana yang sangat sulit diungkap. Nah, untuk itu maka dalam rangka menciptakan yang namanya kepastian hukum sebagai salah satu daripada tujuan hukum, perlu hendaknya peran justice kolaborator ini dikuatkan dalam konstruksi hukum, sehingga kemudian pelaksanaan daripada pelindungan justice kolaborator itu bisa mendapatkan kepastian hukum. Bagi Anda yang ingin mengikuti materi seminar ini, rekaman seminar bisa disaksikan di kanal YouTube Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Zaki, Marzuki, dan Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Dr. Oksidelva Yanto SH.MH dilantik dan dinyatakan secara resmi menjadi Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pamulang oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui LL Dikti Wilayah 4 per tanggal 22 Mei 2023. Profesor Dr. Oksidelva Yanto SH.MH juga sekaligus menjadi guru besar pertama di Universitas Pamulang. Guru besar adalah seorang guru,
pendidik, dan peneliti yang hasil penelitiannya ditunggu oleh masyarakat luas sebagai bagian dari pengabdian dalam bidang akademis. Guru besar atau profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang aktif mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. Kegiatan penyerahan surat keputusan tersebut dilakukan di Aula Gedung A, LL Dikti Wilayah 4 yang terletak di Jalan PHH Mustopa, nomor 38 Bandung. Penyerahan SK ini dilakukan oleh Ketua LL Dikti 4, Dr. M. Samsuri, SPD MT IPU, didampingi oleh Wakil Rektor 2 Universitas Pamulang, Dr. Subarto MPD. Pencapaian Profesor Oksidelva Yanto ini adalah kabar gembira bagi Sivitas Universitas Pamulang. Karena dengan dikukuhkannya Dekan Fakultas Hukum Universitas Pamulang sebagai guru besar atau profesor, akhirnya Universitas Pamulang mempunyai guru besar pertama. Semoga capaian ini menjadi motivasi bersama bagi para dosen, khususnya dosen di lingkungan Yayasan Sasmita Jaya, agar bisa mengikuti jejak beliau untuk mencapai gelar guru besar atau profesor. Kami tim Info Kampus mengucapkan selamat kepada Profesor Dr. Oksidelva Yanto SHMH atas capaian yang telah diraih. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. LP3 Universitas Sutomo mengadakan BIMTEK dan produksi video pembelajaran. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran atau LP3 Universitas Sutomo melakukan bimbingan teknis terkait penyusunan buku ajar ber-ISBN, produksi video pembelajaran, dan penyelesaian kendala e-learning di ruang serbaguna lantai 2 Universitas Sutomo 6 dan 13 April 2023. Puluhan dosen Universitas Sutomo yang hadir dalam acara tersebut sekaligus untuk mendapatkan arahan langsung dari Ketua Koordinasi Harian Universitas Sutomo, Dr. Imam Sofi'i SE SAG MPD, Wakil Rektor 1 Dr. Ubaid Al-Faruq MPD, dan Ketua Lembaga LP3 Dr. Damei Surya Anggara MPD. Kegiatan dimulai dengan laporan dari Ketua LP3, dilanjutkan dengan Ketua Koordinasi Harian Universitas Sutomo, dan diakhiri dan sekaligus membuka acara bimbingan teknis tersebut oleh Wakil Rektor 1. Acara utama adalah bimbingan teknis dan pembuatan video pembelajaran. Beberapa hari sebelum bimbingan teknis tersebut, dosen-dosen Universitas Sutomo diminta untuk membuat naskah pembelajaran yang mana pada tanggal 13 April diminta untuk melakukan syuting terkait video pembelajaran. Seluruh tim LP3 turut hadir dalam proses BIMTEK dan pembuatan video pembelajaran tersebut. Wakil Ketua LP3 Aden SSI MPD dan Kusworo SPD MPD selaku Koordinator Pusat Pengembangan Kurikulum dan Bahan Ajar melakukan arahan terkait bimbingan teknis buku ajar ber-ISBN yang mana hal tersebut sangat penting untuk dosen-dosen Universitas Sutomo dalam menyusun modul-modulnya. Sedangkan Heri Hairudin Eskom Mkom selaku Koordinator Pusat Pengembangan Teknologi Pendidikan dan E-Learning menampung masukan dan banyaknya pertanyaan-pertanyaan terkait sistem-sistem pengajaran yang ada di e-learning Universitas Sutomo. Utut Said Permana SPD MPD selaku Koordinator Pusat Pengembangan Inovasi Pembelajaran dan M. Fajar Mediawan Ginting M. Tesol selaku Koordinator Pusat Pengembangan Pendidikan Internasional yang dibantu oleh Yuda sebagai kameramen melakukan produksi video pembelajaran di ruangan terpisah bersama 4 dosen terpilih. Ini sangat bermanfaat buat kami para dosen di Universitas Sutomo khususnya karena memang ini penting terutama untuk bahan ajar terus untuk video pembelajaran karena ini menjadi bekal ketika nanti barangkali untuk dosen mengajukan jabatan fungsional begitu, terus untuk kebutuhan perangkat pembelajaran. Jadi memang ini pembekalan ini sangat penting diadakan dan memang mudah-mudahan ini diadakan secara kontinu begitu sehingga bisa melihat ketercapaiannya dari hasil pertemuan atau kegiatan hari ini begitu. Yuda dan Tio Sadewo melaporkan dari Universitas Sutomo untuk Sasmita Jaya TV. Momen bulan suci Ramadan 1444 Hijriah menjadi hal yang wajib untuk memperingati tali silaturahmi antar mahasiswa Universitas Pamulang. Berlandaskan hal tersebut, Forum Ketua Kelas Semester 1 Universitas Pamulang mengadakan kegiatan buka puasa bersama dengan acara utama santunan kepada anak-anak yatim. Kegiatan buka puasa bersama teman mustahik Universitas Pamulang turut mengundang teman-teman mahasiswa perwakilan Lembaga Kajian Keagamaan, Lembaga Kemahasiswaan Universitas Pamulang, dan para dosen serta Kaprodi Universitas Pamulang. Kegiatan silaturahmi Forum Ketua Kelas Semester Pertama dilaksanakan pada tanggal 13 April 2023 di Masjid Darul Ulum Kampus 2 Universitas Pamulang. Tema yang diangkat dalam kegiatan ini adalah menyantun, menjunjung tinggi nilai humanis masyarakat. Kegiatan silaturahmi ini juga diramaikan oleh tim kadroh dari Lembaga Kajian Keagamaan Universitas Pamulang.
Kaprodi Teknik Elektro Aryawan Sunardi SSIMT dan pengurus Lembaga Kajian Keagamaan Universitas Pamulang juga turut hadir dalam kegiatan buka puasa bersama tersebut. Jadi pertama-tama saya mengucapkan puji dan syukur dan tentunya alhamdulillah dan berterima kasih juga untuk semua yang sudah hadir dan meramaikan acara ini. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit dari mana sih teman-teman yang peserta yang datang ke acara kita ini. Jadi kebanyakan teman-teman ini saya dapatkan datanya dari Bunda Endah. Terima kasih buat Bunda Endah karena udah memberikan kami data yang akurat tentang anak-anak di sini. Nah, lalu untuk target acara saya ini sebetulnya bisa dibilang sudah tercapai ya, karena kami sudah menyantuni dan memberikan makanan yang porsinya sama dengan kami. Marjuki dan Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Pemirsa, informasi mengenai silaturahmi forum ketua kelas semester pertama Universitas Pamulang sekaligus mengakhiri pertemuan kita hari ini. Saya Eka Margianti mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu info kampus di Sasmita Jaya TV. Berbagi untuk negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unpad mengajar. Pada mata kuliah Kalkulus 2 dengan materi aturan dasar integral. Salam Ruang Mahasiswa. Saksikan program Rumah Ruang Mahasiswa di SJTV. Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di SJTV bersama saya Eka Margianti yang akan menemani Anda dalam Info Kampus. Peserta pertukaran mahasiswa Merdeka Universitas Pamulang menggelar Semarak Budaya. Saksikan selalu Info Kampus di SJTV, berbagi untuk negeri.